Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang update My ASN. Oke, Bapak Ibu, untuk ASN silakan untuk bisa mengupdate data yang ada pada My ASN. Bagaimana caranya? Pertama, silakan masuk ke My ASN. Kemudian silakan login. Jangan lupa pakai kode autentikatornya ya. Kemudian masuk ke My ASN. Nah, selanjutnya masuk ke update data. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu yang riwayat ubah profil ya. Kita cek, kemudian verifikasi nick-nya. Nah, silahkan Bapak Ibu ini pastikan untuk bisa tercentang warna biru ya. Jikalau tidak, silakan untuk bisa di-refresh. Kemudian nanti dimasukkan nomor kartu keluarganya dan klik verifikasi. Ya, nah ini sudah terverifikasi ya. Kemudian kontak pribadinya silakan diupdate dan data pendukungnya juga silakan untuk diupdate. Setelah itu Bapak Ibu bisa cek lagi terkait tentang riwayat jabatan. Nah, untuk riwayat jabatan bagi Bapak Ibu yang riwayat jabatan di sininya sudah tidak sesuai ya atau bisa diubah terlebih dahulu. Nah, bisa dirubah-rubah datanya ya Bapak Ibu, dipastikan dan disesuaikan dengan berkas yang ada. Kemudian jika ada riwayat jabatan yang baru, silahkan untuk tambah riwayat. Nah, kita coba jika yang fungsional ya Bapak Ibu. Nah, untuk mutasi di sini ada dua jenis. Yang pertama mutasi unor. Jika Bapak Ibu berpindah mutasi di sekolah, misalnya contohnya saya yang menjadi guru gitu. Misalnya saya harusnya itu di SDN 1 Imanagara Raya, tapi data di SK saya ada di 10 Ciamis gitu ya misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan mutasi unor. Kalau misalnya mutasi jabatan, berarti jabatan Bapak Ibu yang berbeda ya. Kita coba dulu untuk mutasi unor. Misal TMT mutasinya disesuaikan dengan berkas yang ada. Nah, kemudian jenis riwayatnya yaitu riwayat yang aktif ya. Nah, di sini pilih unit organisasinya, silakan untuk dipilih. Kemudian TMT pelantikannya tanggal berapa, satuan kerjanya disesuaikan, nomor SK-nya dimasukkan, tanggal SK-nya juga dimasukkan, nama jabatannya, jenjang jabatannya ya. Nah, setelah itu klik selanjutnya. Oke. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu untuk upload dokumen SK jabatan. Pastikan berkasnya sudah di-rename menjadi SK jabatan ya. Contoh, ini contoh punya saya ya Bapak Ibu. Nah, contoh ini sudah di-upload dan pastikan tidak lebih dari 1 MB ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa langsung dilihat berkasnya ya. Setelah itu nanti bisa diklik selanjutnya. Nah, nanti di sini ada ringkasan keseluruhannya. Jadi Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu sebelum diajukan. Jika sudah sesuai, nanti klik saja checklist dan kirim. Nah, itu terkait yang riwayat jabatan. Kemudian ada riwayat keluarga. Ini juga harus Bapak Ibu lengkapi ya, dimulai dari data orang tua dan pastikan nanti untuk data orang tua itu ada dokumen yang harus diupload ya Bapak Ibu. Nah, silakan untuk bisa diisi, disesuaikan sesuai dengan data yang ada. Pastikan semua datanya berdasarkan fakta ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain yang orang tua ada juga data terkait pasangan dan juga ada data terkait anak. Ini harus Bapak Ibu upload secara berurutan dimulai dari orang tua, pasangan, dan anak. Oke. Kemudian setelah itu ada riwayat organisasi. Nah, di sini bisa kita tambah riwayatnya. Karena saya adalah guru, jadi saya memasukkan data organisasi saya yaitu PGRI ya, nomornya nanti diuploadkan lalu selanjutnya dan di sini upload SK organisasinya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan juga ukuran filenya tidak lebih dari 1 MB. Nah, setelah itu ada riwayat diklat struktural. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di jabatan struktural ya, maaf.
Di jabatan struktural silakan untuk di-upload diklatnya ditambah riwayat. Nah, seperti biasa ya, ada jenis diklatnya, kemudian tanggal mulai, nama diklatnya apa, tanggal selesainya. Nah, di sini ada banyak ya Bapak Ibu. Silakan untuk dilengkapi saja. Ini khusus untuk yang struktural, oke? Nah, selanjutnya ada riwayat profesi. Nah, kita contohkan sebagai misalnya nurse ya, profesi nurse ya, perawat gitu ya. Kita lihat, nah misalnya ini nomor sertifikatnya nanti diuploadkan, kemudian nama profesinya apa gitu, tanggal terbitnya apa, kemudian letak gelarnya ada di mana, nanti seperti biasa silakan untuk diupload dokumen yang mendukung gitu, kesesuaian data Bapak Ibu. Selanjutnya ada riwayat sertifikasi. Nah, untuk riwayat sertifikasi ini adalah riwayat diklat dan pelatihan yang sudah Bapak Ibu laksanakan ya. Contoh ini saya ada berbagai macam pelatihan dan webinar yang sudah saya laksanakan gitu ya. Nah, ini juga ada titik 3 di sini untuk mengubah dan juga menghapus data jika tidak ada. Nah, jika ada data tambahan baru, silakan untuk tambah data, pilih sertifikasinya, kemudian, nah silakan dipilih, ya Bapak Ibu, dalam klasifikasinya, apa nih materinya gitu ya, nama sertifikasinya, kemudian nomor sertifikat, tanggal sertifikat, masa berlakunya, masa selesainya, ada gelar depan atau gelar belakangkah, kemudian lembaga sertifikasinya dari mana. Kemudian seperti biasa di-upload juga dokumen yang berhubungan dan mendukung dari data yang Bapak Ibu inputkan. Nah, kemudian terakhir ada riwayat penghargaan ya Bapak Ibu. Nah, silakan untuk Bapak Ibu uploadkan riwayat penghargaan yang sudah Bapak Ibu terima ya. Di sini ada skala penghargaannya, itu adalah skala tingkat unit kerja, instansi, kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Contoh, saya nih sudah pernah menjuarai juara 2 tingkat provinsi gitu ya. Nah, nanti bisa di-upload-kan di sini. Karena pasti ada nomor SK-nya dan jenis penghargaannya ini harus penghargaan yang sejalan dengan apa yang Bapak Ibu ampu sekarang atau jabatannya. Jika saya sebagai guru, berarti lomba yang saya ikuti itu apa? ASN berprestasi, ASN inovatif atau apa ya di sini ada, sudah ada. Nah, selanjutnya bisa di-upload dokumennya Bapak Ibu, ya jadi semua berkas itu harus di-upload berdasarkan data dan fakta yang ada. Jangan sampai Bapak Ibu mengada-ngada ya, pokoknya harus di-upload disesuaikan dengan data yang ada, berkas yang ada dan pastikan Bapak Ibu untuk mengecek nih gitu, apakah uploadannya sudah sesuai atau tidak ya. Dan pastikan untuk dicek kembali sebelum mengajukan agar bisa lebih diefektifkan ya, jadi tidak terlalu lama menunggu di ACC-nya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan untuk di-update data profilnya dimulai dari tadi, riwayat ubah profil, riwayat jabatan, riwayat keluarga, riwayat organisasi, riwayat diklat struktural, khusus untuk Bapak Ibu yang di struktural, kemudian riwayat profesi, riwayat sertifikasi, dan riwayat penghargaan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang kurang jelas nih, Bapak Ibu bisa komen saja di video di bawah ini atau bisa langsung menghubungi BKPSDM Kabupaten Ciamis ya Bapak Ibu agar bisa ditindaklanjuti secara lebih cepat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa lebih dipercepat ya Bapak Ibu untuk melengkapi datanya, karena ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu gitu. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk bisa di-share-kan kepada yang lain dan jangan lupa untuk subscribe Black Ranger TV. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.